Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat semua. Pada video ini saya akan membacakan buku yang berjudul Happiness Inside oleh Gobin Vasdev bagian ketiga. Selamat mendengarkan. Bagian ketiga, menemukan kebahagiaan. Dari bingung ke bangun. Sering sekali saya merenung dalam kesendirian dan bertanya pada diri sendiri. Untuk apa ya hidup ini? Adakah sebuah tujuan yang harus aku capai dalam dunia yang luas ini? Jika tidak ada, kenapa saya ada di sini? Jika ada, apakah itu? Siapa yang menentukan tujuan hidupku ini? Apakah ada sebuah perbedaan dalam dunia ini jika aku tidak dilahirkan? Tidak tahan dengan banjirnya pertanyaan-pertanyaan hati yang tak dapat terjawab, akhirnya aku mulai mencari dengan bertanya dan membaca. Awalnya terlihat saya dapat mendapat jawaban dengan membaca beberapa buku. Tetapi setelah bacaan berkembang, tidak jarang pikiran ini bukan tercerahkan, malah menjadi bingung. Bingung yang saya maksud di sini bukan bingung kehilangan arah, tetapi bingung mana yang dipilih. Semua terlihat benar dan baik, tetapi anehnya ketika kita membandingkan satu dan lainnya, banyak jawaban yang kontradiktif atau berlawanan satu dengan yang lainnya. Jika kita membaca buku-buku self-help atau pengembangan diri yang dari barat, umumnya berkata bahwa dalam hidup ini kita harus mempunyai tujuan, dan tujuan itu bukan hanya sekedar tujuan, tetapi harus detail, spesifik, dapat diukur, dan harus mempunyai jangka waktu dalam pencapaiannya. Sementara jika kita membaca kitab-kitab kuno atau buku-buku dari timur, hal sebaliknya lah yang dikatakan di dalam buku-buku tersebut, bahwa hidup harus mengalir seperti air, kemana hidup mengajak kita. Kita selayaknya mengikuti. Di India ada sebuah kepercayaan yang mengatakan bahwa hidup ini adalah lila atau permainan. Untuk itu kita harus menikmatinya, seperti seorang anak kecil yang mabuk karena enaknya bermain. Kedua sisi yang jika dilihat sekilas ini sangatlah berseberangan, tetapi mereka mempunyai argumen-argumen kuat yang mendukung kebenarannya masing-masing. Para sahabat yang pro dengan hidup yang harus mempunyai tujuan menganggap bahwa untuk apa hidup jika tidak ada yang dituju. Bukankah kepuasan akan bersama kita ketika kita mendapatkan atau melampaui pencapaian dari keinginan kita, sementara di sisi sahabat yang lain juga mempunyai pandangan yang berbeda bahwa bagaimana kita dapat menikmati hidup jika pikiran kita selalu tertuju pada masa depan dan bukan saat ini. Bukankah kebahagiaan hanya didapat saat kita hidup pada masa kini? Wah, ketika mendengar apa yang ada di dalam kedua pikiran di atas, terlihat semuanya benar. Sementara kerangka pikiran saya yang terbiasa melihat bahwa kebenaran itu hanya ada di satu sisi, ini sulit jika diminta untuk memilih atau menentukan mana yang paling benar. Ketika membanding-bandingkan dan mencoba memahami sudut pandang satu dan lainnya, tiba-tiba sebuah perbandingan baru yang membingungkan muncul lagi dalam pikiran ini. Yang sebelumnya mungkin dua hal ini sudah saya ketahui, tetapi tidak pernah terpikirkan untuk dibandingkan, dan itu adalah tentang dua kelompok manusia dalam usahanya mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang satu selalu berdoa kepada Tuhan untuk diberikan apa yang dia inginkan, bukan hanya materi, tetapi kesehatan, keselamatan, dan juga lainnya. Kelompok ini beranggapan bahwa kita ini manusia yang penuh dengan keterbatasan, layaknya seperti anak kecil yang meminta bantuan kepada orang tuanya. Seperti analogi itulah, kita juga harus meminta kepada pencipta kita. Sementara kelompok yang kedua berbeda sama sekali. Kelompok ini beranggapan bahwa sebelum kita meminta, pencipta kita yang maha tahu itu telah mengerti apa yang kita pikirkan. Jadi, mengapa harus meminta sesuatu? Bukankah dia mengetahui apa yang terbaik untuk kita? Mengapa kita harus menasehatinya untuk melakukan ini atau jangan lakukan itu? Pandangan mata kita hanya melihat apa yang terjadi kini, tetapi Yang Maha Esa melihat melampaui siapapun. Untuk itu, biarkanlah Dia melakukan yang terbaik dan tugas kita adalah menyongsong apapun yang diberikan kepada kita. Lagi-lagi keduanya terlihat saling bertolak belakang, tetapi juga terlihat sama-sama, betul kan? Kebingungan ini awalnya menyita benak saya. Ini membuat saya terus berpikir dan mencari jawaban sebenarnya. Apa esensi hidup ini? Apa tujuan dari hidup ini? Mengapa keduanya bertolak belakang? Mana yang paling benar?
Dan mungkinkah kita menggabungkan keduanya yang terlihat ada di ujung yang saling berlawanan ini? Sampai suatu hari saya memberanikan diri untuk bertanya pada seorang guru spiritual. Baru saja saya bertanya, dalam pikiran saya ini banyak hal yang berlalu lalang tentang tujuan hidup dan saya menjadi bingung. Tiba-tiba guru itu menyahut, "Selamat, itu suatu pertanda yang bagus." Terus terang, saya kaget mendapat jawaban seperti itu. Apalagi pertanyaan yang saya tanyakan belum selesai, saya utarakan semuanya. Dalam kebingungan saya yang baru saja bertambah lagi akibat jawaban yang aneh ini, guru itu meneruskan. Bingung seperti ini berarti Anda mencapai suatu tingkat pemahaman yang baru. Ini bagaikan Anda sedang melangkah ke anak tangga yang lebih tinggi, tetapi Anda belum sampai ke anak tangga tersebut. Bingung ini adalah bingung yang positif, yang akan membuat Anda penasaran dan mengantarkan Anda untuk mencari jawaban. Dan bingung seperti ini juga memaksa Anda untuk melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda atau lebih tinggi. Setelah mengambil nafas, guru itu mengakhiri jawabannya sambil tersenyum dengan kalimat, "Jangan khawatir, tidak ada yang benar dan salah di dunia ini. Teruskanlah." Lah, kok saya disuruh untuk terus bingung? Bagaimana ini? Setelah lama hidup dalam keadaan bingung ini tiba-tiba menyadari kata-kata guru tadi. Bahwa ketika kita bingung, karena kita telah bertanya dan belum jawaban, kita berada di antaranya. Mungkin ini mirip seperti anak kecil yang bertanya dari mana dirinya berasal. Rasa penasaran ini walaupun tidak tampak, tetapi terus bergejolak dalam bawah sadar si anak itu, hingga jawaban yang dicari ditemukan. Ketika kebingungan ini diikuti dengan semangat untuk belajar dan mencari, akan terbangunlah suatu pandangan yang baru ketika kita mulai lepas dari pandangan mana yang harus dipilih. Kesadaran ini adalah kesadaran yang bukan menilai mana yang benar dan salah, tetapi lebih memahami mengapa setiap orang mempunyai pandangan seperti itu. Memahami bahwa setiap kepercayaan atau keyakinan yang terjadi dalam diri seseorang adalah ibarat program. Jika saya lahir dan besar di Eropa atau Amerika, dan dibesarkan dengan orang tua dan pendidikan yang ada di sana, serta lingkungan sosial saya heterogen, pastilah cara programnya berbeda dengan jika saya dilahirkan di pedalaman India, bersekolah dan berkumpul dengan penduduk di sana saja. Program-program inilah yang menyatu dan menjadi pola, atau kita menyebutnya pola pikir yang membentuk pandangan atau cara kita memandang paradigma. Di sini kita perlu memahami bahwa setiap program yang ada dalam diri seseorang itu adalah baik adanya. Setiap program dalam diri seseorang pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai apa yang dinamakan kebahagiaan. Atau jika kebahagiaan terlalu abstrak, boleh saja kita menggantikannya dengan kata kedamaian pikiran, ketenangan batin, perasaan yang aman dan nyaman. Para sahabat di barat mencari dengan cara yang menurut pengalaman atau tingkat berpikirnya dirasa paling benar, dan sama halnya ini terjadi dengan teman-teman di timur. Ketika seseorang mencapai ketinggian kesadaran tertentu, ini seperti orang tersebut sedang bangun dan terbang dari sebuah labirin. Sebelumnya dia berkutat di dalamnya dan hanya dapat melihat tembok-tembok yang terkadang buntu atau sebuah celah bercabang. Ketika kesadaran tumbuh, maka tidak hanya kita dapat melihat dengan jelas sebuah gambaran atau peta dengan tujuan kemana kita harus melangkah, tetapi juga menyadari mengapa orang-orang yang di labirin itu terus kebingungan mencari jalan keluar. Dalam kehidupan sehari-hari, pastinya tidak jarang kita menemukan seseorang yang mempunyai pandangan yang berbeda, atau bahkan berlawanan dengan apa yang kita yakini atau percayai. Anda punya dua pilihan. Yang pertama, Anda dapat mendebatnya, memberikan argumen yang kuat agar Anda menang. Atau yang kedua, Anda dapat berdiam, dengan kesadaran penuh mendengarkan apa yang dibicarakan tanpa berkata apa-apa selain mengangguk-angguk. Anda menyadari penuh jika apa yang dibicarakan adalah sebuah pola pikir yang dihasilkan dari proses masa lalu ketika dia tumbuh. Pada pilihan pertama, Anda mungkin menang dan merasa sudah mengubah pola pikir orang tersebut. Padahal kenyataannya, orang tersebut bahkan bertahan pada keyakinannya atau Anda kalah. Tidak dapat meladeni argumen orang tersebut,
tetapi Anda tidak mengetahui dalam hati Anda bersikeras Anda yang benar. Dan pada pilihan kedua, orang tersebut merasa senang karena dirasa Anda memahami dan menghargai pendapatnya. Dan kemungkinan dia akan terbuka terhadap Anda jauh lebih besar, atau dia merasa bingung karena Anda hanya berdiam saja. Jika yang terakhir ini yang terjadi, ingatlah kata guru spiritual di atas. Selamat, itu pertanda yang bagus. Teruskanlah, biarkan dia bingung karena sebentar lagi dia akan bangun. Orang menyulitkan sama dengan berkah tak terhingga. Sebuah rahasia terungkap dari salah seorang tersabar di jagat ini. Dengan ketenangan yang membungkus wajahnya, dia membeberkan rahasia bersabar dengan memberi pengandaian. Jika engkau mengenal dekat seseorang, dan engkau tahu dengan sangat jelas bahwa dia mempunyai penyakit yang cukup parah menggerogoti dirinya. Untuk mengatasi penyakitnya, para dokter menyuntikkan begitu banyak obat dan hormon yang mengakibatkan emosinya terganggu, sehingga emosi tidak terkendali. Tiba-tiba dia bisa menjadi sedih, gelisah, atau meledak amarahnya. Setelah menarik nafas, dia melanjutkan dengan sebuah pertanyaan. Apakah engkau akan kesal ketika tiba-tiba dia marah kepadamu? Semua yang hadir menjawab tidak. Kenapa? Karena kita benar-benar memahami kondisi yang dialami orang tersebut. Bahkan lebih dari sekedar kasihan, melainkan empati. Pengertian dan pemahaman inilah salah satu kunci rahasia menghadapi orang-orang yang kita beri cap orang yang menyulitkan. Orang yang menyulitkan sebenarnya bukanlah orang yang membuat kita sulit. Ada sesuatu dan banyak yang dapat kita raih karena kehadirannya. Mari kita lihat apa yang kita dapatkan. Tetapi sebelumnya ada baiknya kita mengubah pemaknaan kita pada kata orang yang menyulitkan. Dari orang yang menyulitkan menjadi orang yang sulit dimengerti. Ketika pemaknaan diubah menjadi orang yang sulit dimengerti, kita tidak lagi menyalahkan mereka. Tetapi kita merasa perlu untuk menambah pengertian dalam diri sendiri, sehingga kita dapat memahami mereka. Kebanyakan dari kita tidak mengetahui latar belakang kehidupan orang-orang ini. Jarang seseorang masuk dan bertanya tentang masa lalu orang-orang ini. Atau mungkin juga karena mereka enggan membuka diri terhadap problem di masa lalunya, apapun yang dilakukan seseorang saat ini, besar kecilnya pasti ada pengaruh dari pengalaman masa lampaunya. Mereka bertindak atau punya kebiasaan seperti saat ini, pastilah ada sebab di baliknya. Penyebab inilah yang sebaiknya kita sadari, walaupun tidaklah penting mengetahui masa lalu yang menyebabkan seseorang bertindak seperti sekarang ini. Tanpa kesadaran ini kita akan masuk dalam kondisi yang reaktif, ketika tindakan kita hanyalah sebuah spontanitas dari mekanisme menyerang atau menjauh, yang telah ada di bagian primitif pikiran bawah sadar kita. Menyadari hal ini juga membuat kita memberi ruang antara orang tersebut dengan perilakunya. Sebelumnya kita mengasosiasikan dengan erat bahwa yang menyulitkan itu orangnya. Tetapi sekarang kita mengasosiasikan bahwa yang menyulitkan adalah perilakunya. Mirip seperti sebuah kalimat pencerahan yang saya terima dari seorang sahabat melalui SMS beberapa tahun yang lalu yang berbunyi, "Define the problem as a person, and you are in trouble. Define the problem as a difficult behavior. You can do something about it." Selain itu, untuk meningkatkan pengertian dan pemahaman saya ketika berhadapan dengan orang yang susah dimengerti, biasanya saya mengulang sebuah kalimat yang kurang lebih berbunyi, walaupun tidak nyaman bertemu orang yang menyulitkan, ini jauh lebih enak daripada menjadi orang yang menyulitkan itu. Menjadi orang yang mempunyai temperamen tinggi sangatlah tidak nyaman, bagai kerbau yang dicocok hidungnya. Orang-orang ini juga terseret tali emosi yang membawanya. Menyadari betul keadaan orang yang menyulitkan, selain membawa kita ke sebuah pemahaman lebih baik tentang bagaimana perilaku seseorang terbentuk, juga akan menjadikan jiwa kita bersyukur. Melihat dari mata yang lain. Apa yang kita lakukan ketika bayi menangis, memuntahkan makanan, atau sebentar-sebentar mengompol? Apakah kita marah? Kita dapat memakluminya, bukan? Namun, jika kelakuan yang sama persis terjadi pada anak usia 7 tahun, sulit untuk kita memahaminya. Kita pun menjadi gusar dan jengkel dibuatnya. Jika kejadian ini terjadi berulang-ulang tanpa dapat dihentikan, kita menjadi frustasi. Ini membuktikan
jika sebuah kejadian tidak pernah membuat kita marah, sedih, jengkel, atau lainnya, yang membuat emosi kita tercungkil adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita. Pada seorang bayi, kita tidak meletakkan syarat apapun. Kita mencintainya dengan setulus hati kita. Dalam arti, apapun yang dilakukan bayi, kita tetap mencintainya. Ada syarat yang kita buat, atau dari standar pandangan umum yang kita terima. Inilah yang membuat emosi kita terayun. Orang yang menyulitkan hadir dalam keseharian agar kita belajar mencintai tanpa syarat, mirip seperti orang tua yang mencintai bayinya. Selain melihat dengan mata penuh cinta, kita diminta juga untuk melihat dari mata seorang guru, seperti guru-guru di kelas waktu kita menggali ilmu di sekolah dasar. Sewaktu baru masuk SD, tambah-tambahan, menulis, dan mengeja ABC, serta hal lain yang kita lakukan pastinya jauh dari kemampuan kita sekarang. Namun guru mengerti, memahami, dan juga mencintai kita. Dengan sabar guru-guru kita membimbing karena mereka tahu bahwa bukannya anak muridnya tidak bisa, tetapi mereka masih dalam proses bertumbuh. Mata lain yang sangat ampuh untuk digunakan adalah mata yang berlawanan dengan mata yang telah disebutkan tadi. Jika tadi kita memosisikan menjadi guru, sekarang kita berposisi sebagai murid dan orang yang kita anggap menyebalkan itu adalah guru kita. Dengan mata ini kita akan melihat bahwa mereka muncul untuk mengajarkan kita bersabar. Orang yang cerewet dan mulutnya tajam hadir untuk memberitahu cara mendengar dan berkata yang baik. Anehnya, kita tidak pernah menyampaikan terima kasih pada mereka. Padahal mereka mau berkorban demi kita. Mereka mau menanggung dosa dari perbuatan yang dilakukan untuk membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Apa yang kita tidak suka di orang lain ada dalam diri kita. Mungkin akan banyak yang tidak sependapat dengan tulisan di bawah ini, tetapi tetaplah membaca dengan pikiran terbuka. Banyak guru spiritual yang saya ketahui membunyikan sebuah pertanyaan yang serupa, bahwa tidak ada realitas di luar, semua ada di dalam. Jadi, apapun yang ada di luar sana adalah sebuah cerminan yang di dalam ini. Dengan kata lain, jika kita menemukan ketidaksukaan akan sesuatu pada orang lain, maka sebenarnya sesuatu itu ada di dalam diri kita. Kita tidak melihat perangai, tabiat, atau perilaku ini dalam diri kita, karena keberadaannya kita sangkal. Dalam bahasa contoh, seandainya Anda benar-benar tidak suka dengan seseorang yang suka memotong pembicaraan orang lain, spontan emosi Anda langsung terbangun. Maka dapat dikatakan, jika perangai itu sebenarnya juga ada di dalam diri Anda sendiri. Mungkin begitu membaca ini Anda langsung menyangkalnya. Itu biasa. Pikiran kita akan menentang dan mencoba mengajukan alasan-alasan untuk menyangkalnya. Jangan khawatir, itu terjadi juga pada saya. Untuk mengecek kebenarannya, saya akan kemudian bertanya kepada orang-orang terdekat. Saya mencoba membuat catatan tentang beberapa hal yang benar-benar tidak saya suka. Salah satu yang membuat emosi saya mencuat adalah jika ada seseorang yang mendominasi pembicaraan dan tidak memberi ruang untuk yang lain. Hal ini sering saya keluhkan melalui kritikan pedas yang saya sampaikan kepada para sahabat yang menemani saya pada saat saya menjumpai orang dengan perilaku seperti itu. Dan ketika saya mengharapkan sebuah jawaban, yes or no, yang jujur atas pertanyaan, apakah kualitas tersebut ada dalam diri saya? Hampir semua sahabat menjawab dengan tak bersuara alias diam beberapa saat dan 3 kata yes, you are muncul dari bibirnya. Hasil yang sama juga terjadi pada sahabat yang berani mencoba melakukan yang saya lakukan. Anda pun dapat mencobanya. Ketakutan yang muncul pada awalnya merupakan tanda tidak siapnya Anda menerima kata iya. Namun, untuk sebuah perbaikan diri, hal ini tidaklah terlalu mahal. Setelah menyadari semua ini, bertemu dengan orang-orang yang menyulitkan, yang menyakitkan hati, atau sosok yang menyebalkan yang dulu kita hindari, kini telah berbalik menjadi sebuah kesempatan indah untuk menyadari sisi lain yang tersembunyi dalam diri ini. Mereka begitu berjasa dengan merelakan dirinya menjadi cermin untuk melihat apa yang kita tidak suka dalam raga ini. Yang terpenting bukanlah mencampakkan sisi yang tidak kita suka dan menyimpan yang terang, melainkan merangkulnya dengan penerimaan yang ikhlas. Ketika ini terjadi,
hidup menjelma menjadi sebuah berkah yang tak terhingga. Pelajaran dari sang kaya. Menerima permintaan untuk berbagi di depan para guru adalah suatu kehormatan bagi saya. Saya langsung mengatakan ya, setelah melihat jadwal yang tidak berbenturan. Karena di lokasi tersebut tidak ada penerbangan langsung, rencananya saya akan dijemput di bandara dan kemudian dengan panitia penjemputan, kami menempuh kurang lebih 3 jam perjalanan darat. Dalam perjalanan menuju bandara, saya menerima telepon dari panitia yang memohon maaf karena tidak dapat menjemput saya di bandara kedatangan dan meminta untuk menggunakan transportasi umum. Terbiasa dengan perubahan yang sering terjadi, saya mengatakan, "Oke, no problem." Dan dalam hati saya berbicara, pasti ada sesuatu yang dapat saya pelajari dalam perjalanan dengan bus umum nantinya. Singkat cerita, saya sudah dalam perjalanan di bus dan hampir dekat kota tempat saya diundang. Namun ternyata saya salah. Tidak ada hal yang baru yang dapat saya pelajari dalam perjalanan itu. Semuanya biasa-biasa saja. Kemudian saya menelpon panitia, menanyakan di mana saya harus turun. Mereka menyebut sebuah nama yang saya lupa tanyakan tempat apakah itu. Saya tidak punya gambaran apakah itu adalah rumah, terminal, atau halte. Saya benar-benar tidak tahu. Tapi ya sudahlah, saya pikir saya akan tahu sendiri. Dan untuk apa saya bingung? Toh mereka akan berada di sana sebelum saya tiba. Yang penting saya sudah meminta pengemudi bus untuk menurunkan saya di tempat yang disebut oleh panitia. Tidak lama kemudian saya tiba. Salah lagi saya. Setelah saya turun dari bus, tidak ada seorang pun yang menjemput saya. Oh, pelajaran hari ini adalah bersabar, kata salah satu bagian dari dalam diri saya. Tempat saya turun adalah sebuah jembatan penyeberangan. Waktu menunjukkan pukul 12 siang. Dengan koper geret yang bongsor, saya berdiri di pinggir jalan raya yang ramai dengan ditemani asap, debu, serta klakson yang menyapa setiap beberapa detik. Bagian lain dalam diri saya mulai berontak dan berkata, tidak seharusnya saya diperlakukan seperti ini. Namun yang lain berkata, memang tidak mudah untuk bersabar, tetapi itu yang terbaik yang dapat kamu lakukan saat ini. Saya menelpon lagi dan dikatakan bahwa saya yang menjemput sedang dalam perjalanan. 5 menit berlalu, saya masih sendiri menoleh kanan dan kiri. Tidak jelas dari mana jemputan akan datang. Setelah 10 menit saya masih di sana dan merasakan benar teori Einstein yang mengatakan bahwa waktu itu relatif. Sambil menguatkan diri untuk bersabar, saya mengulang mantra yang berbunyi, selain kesabaran, apa yang aku dapat pelajari dari kejadian ini? Tiba-tiba pandangan saya menempel pada seorang bapak tua yang berjalan mendekati saya dengan membawa sebuah karung kumal, sekumal baju dan rambutnya. Mungkin dalam pandangan umum bapak ini seharusnya menjadi penghuni tetap rumah sakit jiwa. Saya tetap mengamati apa yang dilakukannya. Dia duduk di belakang saya yang dibatasi oleh selokan kering yang cukup dalam. Tak lama kemudian, dia mengeluarkan suatu buntalan dari karung tersebut dan membukanya. Isinya adalah nasi yang cukup untuk dimakan 5 orang, yang mungkin dia dapat dari tempat sampah di sebuah hotel atau rumah makan. Sampai di sini semua terlihat biasa-biasa saja, sampai sesuatu membuat saya terkejut. Bapak itu meninggalkan nasi dan karung itu sambil mencari sesuatu di sekitarnya. Mata saya mengikuti kemana dia pergi. Akhirnya dia menemukan apa yang dia cari, yaitu selembar kertas dan sebuah tas kresek dari selokan. Tanpa keluar dari selokan itu, dia menjangkau nasi dan mengambil sebagian nasi dan meletakkannya pada pinggiran selokan yang sebelumnya sudah dialasi tas kresek dan kertas yang telah dibersihkan. Dia sempat merapikan beberapa kali sebelum kembali ke posisi semula dan membuntal nasi sisanya, memasukkan ke dalam karung kembali dan meninggalkan tempat itu. Berbarengan dengan menghilangnya bapak tua itu, jemputan saya datang. Kekesalan dan kemarahan yang sudah menumpuk tak terbekas lagi. Sepanjang jalan saya hanya memikirkan tentang bapak tua yang telah menjelma menjadi guru kehidupan dalam diri saya. Apapun pendapat orang tentang kewarasan bapak tua itu tidaklah berarti dibandingkan pelajaran mengagumkan yang dipresentasikan oleh alam untuk diri ini. Secara materi, apa yang dimiliki bapak tua itu bukanlah apa-apa dibandingkan kebanyakan pembaca buku ini. Tetapi, secara mental, kemampuan untuk membagikan sebagian besar dari yang sedikit itu merupakan hal yang langka di zaman ini.
Mental bapak tua itu mirip dengan seseorang petapa dalam cerita di bawah ini. Sebuah berita berhembus di penduduk desa tentang sebuah batu permata bernilai selangit yang dimiliki seorang petapa sederhana yang tinggal di pinggiran hutan. Setelah bertahun-tahun, seorang pemuda pemberani mendatangi petapa tersebut. Bukan hanya ingin bertanya, tetapi juga ingin meminta batu mulia itu. "Ini ambil, ini untukmu," kata petapa itu tanpa beban. Pemuda itu kegirangan dan pergi setelah mengucap terima kasih. Malam datang, tetapi pemuda yang beruntung itu tidak dapat tidur. Pikirannya tidak bisa diam. Tanpa mampu menunggu matahari, pemuda ini pergi kembali ke tempat petapa itu dengan batu di tangan dan kesesakan di pikirannya. Di depan petapa itu dia menyodorkan kembali benda yang belum genap 24 jam menjadi miliknya itu sambil berkata, "Hai orang suci, ambillah permata ini kembali, tetapi berikan hati penuh ikhlas yang mampu memberikan intan ini." Bukan materi yang berlimpah ruah, tetapi hati yang kayalah yang dapat ikhlas membantu yang lain. Pertanyaan bahwa kita hanya dapat membantu orang lain jika kita sudah mampu sering diartikan sempit, yaitu mampu secara finansial. Jika kita mampu berpikir secara cemerlang dan menghasilkan ide yang brilian, ini juga sumber daya yang dapat kita sumbangkan. Tenaga dan waktu yang kita punya adalah salah satu alternatif lainnya. Mungkin juga networking yang kita bangun dalam kehidupan ini dapat menjadi jalan mulus bagi mereka yang membutuhkan. Intinya, sumber daya finansial hanyalah satu hal kecil dari limpahan sumber daya lainnya. Lepas dari apa yang akan kita dapat nantinya, apakah perbuatan kita mendapatkan karma baik atau tidak, segudang keuntungan menjadi bonus ketika kita dapat berbagi dengan yang lain. Dalam sisi kesehatan, para dokter menemukan peningkatan kekebalan tubuh jika kita bekerja dengan empati yang tinggi. Psikolog sependapat bahwa ada kebahagiaan yang bertunas serta penyelesaian lebih baik dalam permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Dengan kata lain, jika Anda mempunyai masalah yang rumit, ada baiknya Anda menolong orang lain, karena ini salah satu usaha terbaik untuk melepaskan tali masalah yang melilit kita. Menyadari alasan terakhir inilah sebenarnya yang menjadi pemicu dalam diri saya, sehingga memutuskan sebagian besar kegiatan yang saya lakukan untuk pengabdian. Dan ya, semua yang dikatakan di atas memang terbukti benar. Dengan logika yang menjadi panutan, seringkali kita takut membagi apa yang kita punya. Bayangkan ketakutan akan kekurangan di hari esok, merasa belum cukup pada apa yang ada, membuat kita ragu untuk berbagi. Padahal, apa sih yang kita punya? Semua ini bukankah pemberiannya? Tubuh, pikiran, rezeki, kepintaran, niat, dan segalanya bukan milik kita. Semua adalah karunia yang kita terima. Untuk itu, sebenarnya manusia tidak pernah kehilangan apapun, karena manusia tidak pernah memiliki apapun, bukan? Nah, jika begitu, mengapa kita harus takut? Ketika kesadaran bangkit, tersebutlah seorang pahlawan besar Persia bernama Rustam dan Sohrab. Mereka adalah ayah dan anak, tetapi mereka tidak pernah bertatap muka, hingga suatu hari mereka harus beradu pedang, berjuang mati-matian di area pertempuran. Sebagai komandan dari dua pasukan yang saling bermusuhan. Cerita ini dimulai saat Rustam harus meninggalkan rumah beberapa saat setelah kelahiran putranya Sohrab untuk pergi mengemban tugas sebagai komandan dari sang raja Persia. Dan tugas itu adalah menaklukkan dunia. Sebelum meninggalkan kedua orang yang dicintai, Rustam memberi sebuah jimat kepada istrinya. Dia berpesan untuk mengikatkan jimat itu ke lengan kanan anaknya, sehingga dia akan mengenali putranya jika suatu saat bertemu. Sejak usia beliau, putra komandan Persia tersebut menggabungkan dirinya dengan pasukan Yunani, entah karena bakat yang turunan atau faktor lainnya. Karir Sohrab dalam ketentaraan melejit bagaikan rising star. Kemampuan dan kekuatannya mengantarkan dirinya menjadi komandan pasukan Yunani dalam waktu singkat. Ketika suatu hari kedua negara tersebut bertemu di medan pertempuran, berjumpalah sang anak dan ayah.
Mereka tidak mengenali satu sama lain. Mereka bertempur habis-habisan selama 15 hari tanpa henti. Rustam yang tua mulai kehabisan tenaga dan dengan cara yang licik berhasil membuat putranya tersandung dan terjatuh. Dan dengan segera kesempatan baik itu tidak disia-siakan. Rustam menikam Sohrab tepat di dadanya. Sohrab menjerit, "Hai orang Malang, berhati-hatilah terhadap balas dendam Rustam ayahku. Untuk perbuatan keji ini dia pasti akan memberikan ganjaran yang setimpal padamu." Bagai disambar petir di siang bolong, Rustam terhuyung-huyung ketika dia mengenali jimat yang ada pada lengan Sohrab. Tubuh Rustam menggigil seakan bisu. Dia mendekap Sohrab dan mencium dahinya. "Anakku, anakku. Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Ampun, ampun ya Tuhan." Lalu yang diderita putranya sangat berbahaya. Secepat kilat, dia menunggang kudanya menuju sang raja, satu-satunya orang yang mempunyai obat penyembuh untuk luka yang tergolong berat. Tetapi sang raja yang telah mendengar kehebatan Sohrab menolak permintaan Rustam. Bagaikan pengemis, Rustam mengiba, menjatuhkan diri ke kaki sang raja sambil meyakinkan raja jika kelak anaknya sembuh, anaknya akan menggantikan dirinya dan lebih berhasil dalam misi menaklukkan dunia. Sang raja tetap bergeming. Sementara itu, Sohrab telah meninggal sebelum ayahnya kembali. Sewaktu Rustam melihat jenazah anaknya, dia jatuh pingsan dan kehilangan ingatan. Sebuah cerita yang mengharukan, bukan? Sebelumnya mereka menganggap satu sama lainnya musuh. Tetapi setelah mengetahui bahwa yang dibunuh adalah anaknya, Rustam meratap dengan cucuran air mata. Jika kita lihat lebih dalam lagi, kejadian secara fisik tidak ada yang berubah. Orangnya sama, situasinya sama, semuanya sama. Sebelum perasaan aku dan milikku ada dalam hati, Rustam tidak berbelas kasihan. Namun, ketika menyadari bahwa itu adalah anaknya, bagian darinya, semuanya sekejap berubah. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam skala berbeda, saya percaya kejadian yang hampir sama dengan cerita di atas sering terjadi di sekitar kita. Banyak orang menyebut ini sebagai ego, suatu kesadaran yang mementingkan diri sendiri. Dalam cerita Rustam dan Sohrab misalnya, sebelum Rustam mementingkan dirinya sendiri, dia berjuang hanya untuk dirinya sendiri. Apa yang dilihat dalam sosok Sohrab adalah di luar darinya. Begitu kesadaran ini meluas dan Rustam menyadari bahwa dirinya dan Sohrab adalah satu kesatuan, dia langsung mencintai Sohrab. Jika kemudian Rustam menaikkan kesadarannya pada level yang lebih luas, Rustam juga akan melihat bahwa pasukan Sohrab adalah satu kesatuan dari dirinya pula. Jika ini diteruskan, maka ini terus berkembang menjadi kesadaran bahwa seluruh dunia adalah bagian dari dirinya. Semua yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh tangan yang sama. Dengan bangkitnya kesadaran ini, apakah ada orang lain? Ketika ego mati, apakah ada musuh? Mungkin kesadaran inilah yang telah dicapai John Lennon sehingga dirinya menulis lagu Imagine yang mendunia itu. Atau Bunda Teresa ketika berkata, "If we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other." Kesadaran dan ego bagaikan permainan jungkat-jungkit. Ketika ego naik, kesadaran ini menurun. Begitu pula sebaliknya. Mahatma Gandhi menulis tentang ego dan kesadaran ini dengan indah sekali. When the ego dies, the soul awakes. Jiwa yang sadar dan bangkit melihat semua orang bersaudara, tidak ada musuh, semua adalah satu bagian di dirinya. Seperti apa yang dikatakan Yesus, "Kasihilah musuhmu seperti kau mengasihi dirimu sendiri." Yesus tidak melihat musuh, karena setiap orang diciptakan dari tangan yang sama. Bahkan ketika dirinya disalib,
Yesus tidak melihat orang yang menyalibnya sebagai musuh atau orang yang jahat. Dia melihatnya sebagai orang yang belum tahu tentang apa yang dia perbuat. Sama seperti yang terjadi dengan Mahatma Gandhi. Dia meminta dunia untuk memaafkan sekaligus membebaskan orang yang menembaknya. Orang-orang dengan kesadaran tinggi atau yang telah tercerahkan tidak melihat kesalahan orang lain. Mereka melihat bahwa setiap orang dalam proses bertumbuh kesadarannya. Krishna dalam Medan Kurukshetra berkata, "Setiap orang dalam proses menuju ke saya, tetapi dengan kecepatan yang berbeda." Individu yang telah mencapai level kesadaran istimewa ini sudah melepaskan logika. Mereka sudah terbang tinggi melalui sayap kesadarannya, melampaui alam pikiran. Mereka melihat kebersatuan dalam setiap makhluk, bahkan setiap benda di sekitarnya. Sadar sepenuhnya bahwa yang menciptakan dirinya dan semua adalah pencipta yang sama. Dengan analogi yang lain, orang-orang istimewa ini melihat seluruh alam semesta bagaikan sebuah tubuh. Dirinya adalah bagian dari tubuh itu. Masing-masing organ mempunyai fungsi atau peran yang berbeda, tetapi saling mendukung dan melengkapi. Ketika sebuah bagian tubuh Anda gatal dan tangan Anda mulai menggaruknya, beberapa lama kemudian garukan tangan Anda membuat luka pada bagian tubuh tersebut. Apakah Anda marah pada tangan Anda? Apapun yang terjadi, manusia-manusia yang tercerahkan melihat segala sesuatunya baik adanya. Dalam tingkat kesadaran seperti itu, hanya ada satu hal yang terucap, terlihat, terdengar, dan terasa, yaitu indah. Khalil Gibran menulis dengan, "Ketika kamu mencapai inti kehidupan, kamu akan menemukan keindahan dalam semua hal, bahkan di mata yang tidak melihat keindahan itu." Saya percaya apa yang terjadi di luar kita adalah refleksi dari dunia yang ada di dalam diri kita. Seperti lensa pada kacamata yang kita gunakan. Jika berwarna biru, maka semua yang terlihat berwarna biru. Ketika jiwa bangkit, kotoran yang menempel di lensa terhapus, dan semua terlihat indah dari sana. Tidak ada keluhan yang terucap. Dengan kesadaran ini, apa yang terjadi merupakan yang terbaik. Tidak mudah bagi saya untuk bercerita dalam tulisan ini tentang bagaimana kesadaran dapat muncul. Setiap orang punya cara dan jalan yang berlainan. Hanya melalui kesadaranlah kesadaran yang lebih tinggi dapat dicapai. Saya meyakini setiap orang bisa sampai pada kesadaran istimewa ini, selama punya hasrat yang besar dan mau mencari seperti ikan kecil di bawah ini. Seekor ikan kecil yang berenang berputar-putar di dalam laut terlihat gelisah. Setiap hari dia mendengar dari makhluk laut lainnya kata laut, tetapi tidak pernah melihat di mana laut itu berada. Tidak tahan dengan rasa penasarannya, ikan kecil itu bertanya di mana laut itu kepada ikan yang lain yang lebih besar. Mendapat jawaban, "Ya, inilah laut itu." Dia tidak puas. Dia bertanya lagi kepada bintang laut lainnya dan mendapat jawaban yang kurang lebih sama. Akhirnya ikan kecil itu memberanikan diri bertanya pada penguasa laut, yaitu ikan hiu. Dan ikan hiu itu menjawab, "Hai makhluk kecil, jika dirimu ingin mengetahui di mana laut itu berada, caranya gampang. Apa yang kamu perlu lakukan adalah gunakan seluruh tanganmu untuk berenang secepat mungkin ke atas dan tidak menyerah. Saya berani bertaruh, jika kamu melakukan itu, kamu akan mengetahui di mana laut itu." Mendengar jawaban yang tidak lazim tetapi meyakinkan itu, tanpa pikir panjang ikan kecil tersebut melenggak-lenggokkan tubuh dan ekornya secepat mungkin. Ketika ikan kecil merasa lelah, kata-kata ikan hiu membuatnya bersemangat lagi. Ikan ini kemudian melihat cahaya yang terang di atas dan semakin terang. Pikirnya mungkin cahaya itulah yang disebut laut. Dia terus memaksa tubuhnya naik ke atas. Dan tiba-tiba, pada satu titik, ikan kecil ini merasakan sensasi yang tidak biasa di tubuhnya. Tubuhnya terasa kering dan dia tidak bisa naik ke atas lagi dan jatuh ke bawah. Namun sebelum jatuh,
Dalam sepersekian detik, ikan ini melihat sebuah pemandangan berwarna biru yang tak terbatas. Ya, ikan itu keluar dari laut dan kembali lagi untuk pertama kalinya. Ia menyadari apa dan di mana laut itu. Pengalaman sepersekian detik itu mencerahkan ikan kecil tersebut. Kunci kebahagiaan. Beberapa hari lalu sewaktu menonton Oprah Winfrey Show, ada sebuah kalimat yang menggugah saya. Sampai-sampai sulit bagi saya menahan rasa untuk berbagi dengan sahabat-sahabat pembaca. Kalimat tersebut dilontarkan oleh Michael Beckwith, seorang narasumber dari film yang sekarang jadi perhatian dunia, The Secret, sebuah film tentang hukum ketertarikan. Di sana Michael berkata, "Tidak ada yang bertambah di dirimu hingga kamu bersyukur." Jika kita perhatikan apa yang dikatakan Michael mempunyai esensi yang sama dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Saya percaya sahabat-sahabat muslim pasti mengetahuinya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Saya sangat percaya bahwa bersyukur adalah satu-satunya hal yang membawa kebahagiaan. Tidak peduli berapa uang yang Anda punya, tidak peduli berapa harta benda yang Anda kuasai, selama tidak ada rasa syukur dalam diri kita tidak mungkin berbahagia. Bahagia dalam diri hanya muncul bersamaan dengan rasa syukur. Dengan kata lain, tinggi rendahnya tingkat kebahagiaan seseorang berbanding lurus dengan tinggi rendahnya rasa syukurnya. Seseorang yang kaya raya dengan segala kelebihan materinya, memiliki gelar yang sederet dan bermacam-macam ilmu yang bergelantungan di dalam kepalanya, bisa saja selalu merasa tidak bahagia jika tidak mensyukuri apa yang ada. Sebaliknya, mereka yang kekurangan dalam materi atau ilmu dapat berbahagia selama bersyukur. Bersyukur ibarat kunci untuk membuka pintu kebahagiaan. Coba kita cermati sekali lagi kalimat dari Michael Beckwith itu. Tidak ada yang bertambah di dirimu hingga kamu bersyukur. Sewaktu kita bersyukur, ada sesuatu yang bertambah dalam diri kita. Dan inilah yang membuat kita berbahagia. Kita dapat mempunyai tabungan yang bertambah sekian ratus juta setiap bulannya, tetapi selama kita tidak berhenti sejenak dan merasa bersyukur dengan pertambahan tersebut, pertambahan itu tidak akan pernah terasa dalam jiwa kita. Terima kasih. Seperti koin yang bermata dua, kata terima kasih selalu mewakili sisi di balik rasa bersyukur. Jika kata terima kasih terucapkan, itu artinya bagian koin yang tertulis terima kasih ada di atas. Seperti kita tahu, jika bagian koin yang tertulis terima kasih ada di atas, maka koin yang bertulis rasa syukur ada di bawah. Ini artinya, di setiap terima kasih, ada rasa bersyukur yang menopang di baliknya. Begitu pula sebaliknya. Dalam penelitian Dr. Masaru Emoto tentang reaksi air dengan pikiran manusia yang pernah juga saya tulis dalam majalah Psikologi Plus, jelas terlihat bahwa kristal-kristal air terindah muncul sewaktu kita berpikir atau mengucapkan kata love dan gratitude. Terima kasih dan rasa syukur memang sangat mudah kita ucapkan pada saat kejadian terjadi sesuai harapan kita. Tetapi, bagaimana dengan sebaliknya? Jika kejadian tidak sesuai dengan harapan kita, apakah kita dapat selalu berucap terima kasih? Sangat mudah bagi kita untuk bersyukur sewaktu kita mendapatkan tambahan seorang anggota baru dalam keluarga. Tetapi, bagaimana jika ada satu anggota keluarga yang pergi meninggalkan kita? Sangat mudah bagi kita untuk berterima kasih kepada seseorang yang memberi kita rezeki berupa uang atau benda lainnya. Tetapi, bagaimana kita dapat berterima kasih dengan orang yang mengambil uang kita? Lagi-lagi semua terserah dari mana kita mau melihat. Saya dapat menangis, berduka, terus-menerus sambil dihantui rasa takut akan masa depan karena kehilangan orang tua sewaktu remaja. Namun, saya juga dapat memilih bersyukur dan berterima kasih karena diberi kesempatan untuk memiliki orang tua dengan segala kasih sayang hingga remaja.
Saya dapat bersedih, marah, dan menyimpan dendam kepada orang yang mengambil uang saya. Tetapi saya juga dapat berterima kasih karena diberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga dalam hidup ini. Menyimpan dendam, marah, dan bersedih tidak akan mengembalikan orang yang kita cintai dan uang yang diambil. Bahkan sering merugikan pikiran, mental, dan fisik kita. Seorang sahabat dan juga guru saya, Bapak Gede Prama, pernah menulis dengan indahnya. Orang bodoh kalah dengan orang pintar. Orang pintar kalah dengan orang licik. Dan orang licik kalah dengan orang yang beruntung. Siapakah orang yang beruntung ini? Orang yang beruntung adalah orang yang selalu merasa bersyukur dengan apa yang telah terjadi. Kita selalu dapat berterima kasih untuk istri yang mengatakan malam ini kita hanya makan mie instan, karena itu artinya dia bersamaku, bukan dengan orang lain. Untuk suami yang hanya duduk malas di sofa menonton TV, sang istri dapat berterima kasih karena itu artinya dia berada di rumah dan bukan di bar, kafe, atau tempat mesum. Untuk anak-anak yang ribut mengeluh tentang banyak hal, itu artinya mereka di rumah dan tidak jadi anak jalanan. Kita juga dapat berbahagia untuk tagihan pajak yang cukup besar. Itu artinya saya bekerja dan gajinya tinggi. Untuk sampah dan kotoran bekas pesta yang harus saya bersihkan, itu artinya keluarga kami dikelilingi banyak teman. Untuk pakaian yang mulai kesempitan, karena itu artinya saya cukup makan. Untuk rasa lelah, capek, dan penat di penghujung hari, itu artinya karena saya masih mampu bekerja keras. Kita juga dapat bersyukur untuk semua kritik yang saya dengar tentang pemerintah, karena itu artinya masih ada kebebasan berpendapat. Untuk bunyi alarm keras jam 5 pagi yang membangunkan saya, karena itu artinya saya masih bisa terbangun, masih hidup. Untuk setiap permasalahan hidup yang saya hadapi, karena itu artinya Tuhan sedang membentuk dan menempa saya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Di akhir bagian ini, saya ingin berbagi sebuah cerita favorit saya tentang seorang raja dan perdana menteri yang selalu bersyukur dan berterima kasih dengan setiap kejadian yang terjadi. Semoga bermanfaat. Seorang raja yang sangat berkuasa baru saja mendapat sebuah hasil buruan yang istimewa. Setibanya di kerajaan, sang raja ingin sekali memasak hasil tangkapannya tersebut. Dengan ditemani koki nomor 1, raja mulai memotong-motong, memisahkan daging dengan tulangnya. Tiba-tiba terdengar teriakan yang sangat keras dari sang raja. Apa yang terjadi? Ternyata ibu jari raja terpotong dan putus. Segala upaya darurat dilakukan oleh para penyembuh, tetapi ibu jari sang raja tidak dapat disatukan kembali. Dalam keadaan kesedihan dan penyesalan yang sangat, sang Perdana Menteri yang bijak muncul dan berkata, "Janganlah cemas dan menyesal. Bersyukurlah Baginda. Semua yang terjadi ini pasti ada bagusnya." Mendengar kata-kata Perdana Menteri tersebut, naiklah darah sang raja. "Perdana Menteri, apa kau sudah gila? Ibu jariku putus seperti ini dan kamu masih berani berkata jika ini ada bagusnya? Coba katakan, apa bagusnya dari terpotongnya ibu jariku ini?" Perdana Menteri tidak dapat menjawab. Dengan murka, raja memerintahkan sang pengawal untuk menjebloskan Perdana Menteri ke dalam penjara. Beberapa bulan berlalu, sang raja kembali ke kegiatan berburunya untuk pertama kalinya setelah ibu jarinya putus. Hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk mendapatkan buruan membuat raja lupa diri dan masuk ke wilayah terlarang yang dikuasai oleh suku primitif. Raja ditangkap oleh kawanan suku tersebut dan dihadapkan ke kepala suku. Dengan muka yang ceria, kepala suku langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan upacara besar tengah malam nanti. Waktu yang diharapkan oleh suku primitif, tetapi tidak oleh sang raja akhirnya datang. Raja dinaikkan ke panggung yang cukup tinggi. Di bawahnya terdapat api yang membara. Dalam hitungan detik, sebelum sang raja dilempar ke dalam api yang siap menampungnya, kepala suku tiba-tiba berteriak memecah keheningan. "Stop! Kita tidak mungkin mempersembahkan manusia yang tidak sempurna ini kepada dewa kita."
Rupanya kepala suku tidak melihat adanya ibu jari di tangan raja tersebut. Maka pulanglah raja itu dengan selamat. Dalam perjalanan, raja teringat kata-kata dari Perdana Menteri bahwa semua ada bagusnya. Sesampainya di istana, sang raja langsung menuju ke penjara yang mengurung Perdana Menteri selama lebih dari 3 bulan. Ternyata Anda betul, Perdana Menteri, bahwa ibu jari yang terpotong ini ada bagusnya, dan saya minta maaf karena memenjarakan dirimu. Tidak, Baginda, sahut Perdana Menteri. Jangan meminta maaf kepada hamba. Hambalah yang seharusnya berterima kasih kepada Baginda karena telah memenjarakan saya. Dengan kaget bercampur tidak percaya, raja berkata, Apa? Apa kamu sudah gila, Perdana Menteri? Saya sudah memenjarakan Anda begitu saja. Tetap Anda malah berterima kasih. Apakah dikurung dalam penjara membuat pikiranmu tidak waras? Dengan tersenyum lembut, sang Perdana Menteri yang bijaksana itu menjawab, Ya, Baginda, hamba sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Baginda. Karena jika saya tidak dipenjarakan oleh Baginda, pasti hamba akan ikut berburu dengan Baginda. Dan jika bukan Baginda yang dimasukkan ke dalam api tersebut, maka hambalah yang akan menggantikannya. Demikianlah bagian 3 part 1 dari buku Happiness Inside. Terima kasih sudah mendengarkan.